Masa cuti bersama Natal 2023 ini memang dimulai terhitung pada Jumat 22 Desember 2023 sampai dengan hari Rabu 3 Januari 2024. Masyarakat tengah bersiap menyambut masa libur panjang akhir tahun. Bagaimana persiapan dan juga infrastruktur dari lalu lintas, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani. Pak Yani, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Pak, jadi sekitar 14,8 juta warga Jakarta dan wilayah aglomerasi akan berpergian saat Natal dan Tahun Baru ini. Apa saja hal krusial terkait lalu lintas di darat yang akan diantisipasi oleh pemerintah? Ya, terima kasih Mbak Maria. Beberapa hal yang krusial akan terjadi, bahwa kita lihat yang pertama adalah biasa dengan banyaknya jumlah orang yang melakukan perjalanan. Yang pertama, hal-hal yang krusial biasanya terkait dengan kemacetan. Yang kedua, karena pelaksanaan ini bertepatan juga dengan eh, bulan-bulan yang curah hujannya cukup tinggi, maka yang krusial sekali adalah nanti biasanya di akhir-akhir Desember itu adalah masalah cuaca. Jadi kemacetan ini kita bisa lihat bahwa beberapa lokasi yang menjadi titik krusialnya adalah, yang pertama adalah di jalan non tol, kemudian di jalan tol sendiri, di mana nanti di kilometer 87 dan 66 itu Ya, juga menjadi hal yang krusial, di mana di situ eh, perubahan dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Kemudian juga di penyeberangan juga akan menjadi masalah bila arus lalu lintasnya tidak dimanage dengan baik, maka akan terjadi penumpukan di penyeberangan. Dan yang terakhir adalah tentunya karena di Natal Tahun Baru ini, berdasarkan data kami yang kami prediksi bahwa 35% dari orang yang melakukan perjalanan ini adalah ingin berwisata. Jadi ya. tempat-tempat wisata itu juga nanti harus diantisipasi dengan baik. Kira-kira itu Mbak yang Baik. nanti krusial akan terjadi. Ya, Pak Kira. Yani, tadi jadi ada kemacetan, kemudian juga ada masalah cuaca dan kilometer gitu ya, di beberapa kilometer misalnya ada penyempitan lajur kendaraan dan juga di tempat wisata dan lain sebagainya. Kalau begitu Pak, karena sudah tahu di awal hal-hal krusial itu tadi, kiranya apa skenario lalu lintas yang disiapkan? Skenario yang dilakukan, kami berkolaborasi dan sama-sama bekerja sama dengan teman-teman stakeholder, terutama rekan kami dari kepolisian, akan melakukan langkah-langkah untuk di jalan tol misalnya, dan di jalan non tol akan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Salah satu di antaranya, kalau di jalan tol itu bisa dilakukan kontraflow, bahkan bisa juga dilakukan penyiapan jalan satu arah. Tetapi ini sangat tergantung dari volume lalu lintas yang akan terjadi nanti pada saat puncak Nataru. Nah, itu Oke. bisa dilakukan manajemen rekayasa. Kemudian untuk di penyeberangan, hal-hal yang bisa dilakukan adalah menambah kapasitas eh, frekuensi dari pelabuhan, sehingga frekuensi kapalnya bisa ditambah. Kemudian juga penambahan kapal yang lebih besar untuk saat-saat yang sangat padat, gitu Mbak. Baik, kalau skenario arus balik, Pak Yani, apakah sama dengan skenario arus pergi atau arus mudik? Saya kira hampir sama, karena manajemen rekayasa lalu lintas yang sudah kita persiapkan bersama-sama teman-teman kepolisian, kemudian CB-CB yang harus dilakukan, itu tentunya tergantung dari arus. Apa yang harus dilakukan, volumenya menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Baik. Kalau dari kesiapan rest area bagaimana Pak Yani? Apakah ada penambahan titik rest area misalnya atau diberikan ada fasilitas baru di rest area seperti penginapan atau hotel? Ya, kemarin kita sudah melakukan rapat dan dengan seluruh stakeholder terkait,
di mana di dalamnya ada juga teman-teman dari pengelola rest area, Pak Kakor Lantas bersama-sama kita meminta agar manajemen dari rest area dilakukan dengan baik, tentunya dengan buka tutup yang perlu dilakukan bila ternyata misalnya rest area itu sudah penuh, maka harus di-manage dengan baik sehingga ujung atau ekor dari rest area itu tidak ke badan jalan, misalnya di jalan tol. Nah, ini kita sudah sampaikan langkah-langkahnya, maka ini harus dilakukan oleh stakeholder yang terkait, terutama manajemen dari rest area tersebut. Baik, Pak Yani, karena memang momen libur Natal dan Tahun Baru sudah dekat ya, dimungkinkan masyarakat bisa memulai perjalanan pada hari Jumat ini. Kiranya apa himbauan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru ini, Pak? Yang pertama, pastikan kondisi badan kita sehat. Yang kedua adalah perhatikan bahwa kondisi kendaraan kita, terutama ban. Karena pada saat hujan fungsi ban itu menjadi penting sekali. Tekanan ban harus diperiksa sehingga nanti apabila ada hujan yang deras tidak terjadi aquaplaning. Nah, tentunya berikutnya adalah kesiapan lainnya, kemudian bekal di perjalanan. Juga yang paling penting adalah kita sudah melakukan prediksi atau menetapkan kita mau lewat jalan mana untuk mencapai tujuan. Baik, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro Siang. Terima kasih Mbak Maria. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.